Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, terakhir kita masih membicarakan tentang ayat tentang kiblat, ya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan sekarang kita melanjutkan dengan makna al-isyari. Bismillahirrahmanirrahim. Ing dalem iki ayat loro asrore lan isyarae suwiji aweh isyarah setuhune saben-saben manungsa iku anetepi ing atase pelanggarane kiblate kang munasabah marang awake lan iya Allah Subhanahu wa taala ingkang nindakaken ngadepaken kelawan kodrat iradate. Mongko ikulah nyatane dawuhe Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullum muyassarul lima khuliqalah. Di dalam kedua ayat ini, ayat yang sudah dibacakan kemarin, ada rahasia dan isyarah. Satu, ayat itu memberikan isyarat bahwa setiap manusia itu menetapi anggaran atau pegangan kiblatnya sesuai dengan dirinya, tetapi Allah yang sebetulnya yang menghadapkan, ya, membuat orang itu menghadap ke arah kiblat itu sesuai dengan kodrat dan irodahnya. Karena itulah sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beramallah kalian, berbuatlah kalian, dan setiap orang itu muyassarun lima khuliqalahu, dimudahkan untuk mengikuti apa yang telah ditakdirkan untuknya, ya, untuk hal yang ia memang diciptakan untuk itu. Jadi manusia itu tidak menentukan sepenuhnya perbuatannya sendiri, melainkan ada kehendak Allah di situ. Lan kapindhone aweh isyarat setuhune kaduwe saben-saben suwiji saking manungsa iku duweni kiblat dhewe-dhewe. Mongko iya iku manungsa padha ngadepaken apa kiblate. Isyarat yang kedua adalah bahwa setiap manusia itu mempunyai kiblat sendiri-sendiri. Dan manusia itu menghadap ke arah kiblatnya itu. Mongko kiblate badan iku mongko saben-saben barang kang den ladzataken dene hawas al-khams saking panganan, inuman lan gondo enak lan peninggal enak lan penganggo bagus lan markup bagus lan mangkuh bagus lan omah bagus lan endi-endi kang den senengi nafsu. Kiblatnya badan, ya, itu adalah semua hal yang yang dianggap lezat, mungkin begitu ya, atau dianggap enak dirasakan enak oleh indera, panca indera yang 5.
seperti makanan, minuman, bau-bauan yang manis, penglihatan yang enak, yang menyenangkan, pakaian yang bagus, kendaraan atau pasangan yang baik juga, yang bagus juga, atau rumah yang bagus, dan apa saja yang menjadi kesenangan nafsu. Utawi kiblatun nafs iku donya lan zinatud dunya, lan kaluhuran donya lan toma ing dalem donyane, lan takabur kelawan donyane. Utawi kiblatul qalbi iku akhirat lan nikmat akhirat. Utawi kiblate roh iku qurbah ilallah lan masyuq lan mahabbah fillah. Kiblatnya nafsu itu dunia dan semua perhiasan dunia serta ketinggian atau derajat yang tinggi di dunia, serta tamak atau loba di dalam dunia, takabur mengenai dunia. Itu kiblatnya nafsu. Jadi tadi di atas sebenarnya lebih tepat diterjemahkan pada manusia, pada diri manusia itu, bagian-bagian manusia itu punya kiblatnya sendiri-sendiri. Sedangkan kiblatnya hati itu adalah akhirat dan kenikmatan akhirat. Kalau kiblatnya roh itu dekat kepada Allah dan rindu serta cinta kepada Allah. Utawi kiblatus sir iku tauhid lan ma'rifah wa kasyful ulum, mongko lamun ngujo lan ngumbar Allah ing haula il mazkurah, mongko yakti dadi madhep badan marang kiblate lan madhep nafsu marang kiblate. Mongko lamun mengkono mongko yakti ana kalbu lan roh lan sir iku ora bisa madhep marang kiblate sebab kelindih dene badan lan nafsu. Kiblatnya sir atau hati yang paling dalam adalah tauhid dan makrifah serta terbukanya ilmu-ilmu. Kalau masing-masing bagian dari diri manusia itu dibiarkan, dilepaskan oleh Allah, maka pasti yang akan menang itu adalah atau apakah badan itu pasti akan menghadap ke kiblatnya, nafsu juga ke kiblatnya. Jadi yang akan menang itu adalah kiblatnya atau nafsu dan badan di dalam menghadap kiblatnya. Kalau demikian, maka kolbu atau hati, roh dan sir itu tidak bisa menghadap kepada kiblatnya karena terkalahkan oleh penghadapan badan dan nafsu kepada kiblatnya. Ya tadi yang kesenangan-kesenangan duniawiyah tadi. Itu kiblatnya nafsu dan kiblatnya badan. Jadi kalau dibiarkan itu yang akan menang. Ya. Mongko dadi ana badan lan nafsu iku balekaken ing kalbu, roh, sir den ajak madhep marang kiblate. Jadi badan dan nafsu itu akan akan menyeret kalbu, roh dan sir, hati, roh dan inti hati itu diajak untuk menghadap ke kiblat nafsu dan badan, yaitu kelezatan dunia. Lan iyo iku den ajak amrih ladzate mat'am lan masyrubah lan amrih dunya lan zinatud dunya. Mongko ilang akhirat lan kurbah lan tauhid lan makrifah. Mongko ketunggul amrih isine wetenge lan jimae. Ya, yaitu tadi mengajak kepada kelezatan makanan, minuman, mencari dunia dan keindahan dunia atau perhiasan dunia, sehingga lupa akhirat dan lupa mendekat kepada Allah, lupa tauhid, lupa makrifat. Jadi ketungkul ya, sibuk dengan mencari isi perut dan melampiaskan seks. Mongko sarehne mangkono
Mongko dawuh subhanahu wa ta'ala fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Karena begitu lalu Allah berfirman, berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan, dan ingatlah bahwa dimanapun kalian berada pasti kalian akan dibangkitkan nanti oleh Allah secara bersama-sama. Monggo dadi balik kiblate badan iku Ka'bah, lan kiblate nafsu iku taat, lan ubudiyah, lan tarkul hawa, lan kiblate kolbu iku sidik lan ikhlas fi a'mal, lan iman yakin, lan kiblate roh iku taslim lan ridho ing atase paite qada, lan kiblate sir iku fana fillah lan baqo billah, lan kaun ma'allah, milu apa kersane Allah, ora mengo lan ora i'tirad lan ora muhal lamun mangkono. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi setelah mengikuti firman tadi, berlombalah kalian kepada kebaikan, maka dengan demikian lalu kiblatnya badan itu berubah, bukan lagi makan dan minum, tapi berubah menjadi Ka'bah ya. Jadi fisik tetap fisik, tapi itu Ka'bah. Sedangkan kiblatnya nafsu itu menjadi taat dan merasa diri sebagai hamba serta meninggalkan hawa nafsu. Sedangkan kalbu menjadi kiblatnya itu adalah kejujuran dan keikhlasan di dalam beramal dan iman dengan yakin. Sedangkan kiblatnya roh itu adalah pasrah dan ridho, rela atas pahitnya kodok atau kodok yang tidak enak. Sedangkan kiblatnya sir itu adalah lenyap atau tidak menyadari diri karena Allah, serta lalu menjadi abadi bersama Allah dan ada bersama Allah. Mengikuti maksudnya adalah mengikuti apa yang dikehendaki Allah, tidak berpaling dan tidak pula menentang, dan hal itu tidak mustahil karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau tadi dibiarkan, maka kiblatnya badan itu adalah makan minum, kiblatnya nafsu itu mencari dunia, dan seterusnya. Tapi sekarang bukan dibiarkan, bukan diumbar dengan bahasa Jawanya, bukan diumbar, bukan dilepas gitu saja, tapi diberi rambu-rambu fastabiqul khairat. Kalau mengikuti rambu-rambu fastabiqul khairat, maka lalu kiblat tadi menjadi baik gitu. Lan nuli mertelaaken Allah Subhanahu wa taala ing hukume madhep kiblat iku padha ing atase wong mukim lan wong musafir. Faqala ta'ala, lalu Allah menjelaskan bahwa keharusan menghadap ke kiblat itu sama baik bagi orang yang tinggal di rumah maupun orang yang bepergian. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Lan sekira-kira metu sira ya Muhammad saking negara nira krana arah musafir, mongko iya ngadhepno sira ing wajah ira pernae Masjidil Haram lan setuhune madhep kiblat Ka'bah iku yakti hak teman-teman saking perintahe pangeran nira, lan ora ana Allah Subhanahu wa taala iku kok kelalen saking amal ingkang sira lakoni iku ora. Dan kapan saja kamu keluar wahai Muhammad dari negaramu karena bepergian, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya menghadap kiblat Ka'bah itu betul-betul dari perintah tuanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan lupa terhadap apa yang kalian lakukan.
Lan saking sekira-kira metu sira saking Masjidil Haram, mongko iya ngadepno sira ya Muhammad ing wajahira ing dalem pernahe Masjidil Haram. Lan sekira-kira ana sira ing dalem endi panggonan mukim sira utawa musafir sira, mongko iya ngadepno sira kabeh ing wajahira ing pernahe Masjidil Haram. Dan kapan saja atau manakala kamu keluar dari Masjidil Haram, maka menghadaplah kamu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram, ke arah tempatnya Masjidil Haram itu. Dan kapan saja atau di mana saja kamu mukim atau musafir, maka hadapkanlah wajahmu ke arah tempat Masjidil Haram itu. Tegese kabeh supaya aja ana keduwe menungso Yahudi lan musyrikin iku padha duwe hujjah, tegese aja kasih ngucap Yahudi marang Nabi Muhammad utawa marang mukminin utahe Muhammad iku nyulayani agama ingsun lan tetep manut ing kiblat ingsun Baitul Muqaddas. Maksudnya semua itu agar orang Yahudi dan musyrik itu tidak mempunyai argumen lagi. Maksudnya jangan sampai Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad atau kepada kaum mukminin bahwa Muhammad itu telah menyelisih agamaku, dan tapi tetap menghadap ke Baitul Muqaddas, menghadap ke kiblatku. Lan supaya aja kasih ngucap musyrikin Mekah, mongko utahe Muhammad iku ngaku nglakoni agamane Nabi Ibrahim, tetapi ini kok nyulayani yang dalam kiblat Ibrahim. Kalau tetap menghadap ke Baitul Muqaddas, maka jangan sampai kaum musyrikin nanti berkata bahwa Nabi Muhammad itu katanya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, tapi kok tetap menyelisihi Nabi Ibrahim di dalam kiblatnya. Itu kalau tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Maka tatkalane wis madhep kiblat Ka'bah, mongko ilang mengkono hujjah kang tinutur, angin padha ijih duwe hujjah sapa wong kang zalim setengah saking Yahudi lan musyrikin. Nah, ketika Nabi sudah menghadap ke Ka'bah, maka mestinya hujjah tadi atau argumen di atas itu sudah tidak ada lagi bagi orang Yahudi dan orang musyrik. Tetapi ternyata orang-orang zalim di antara Yahudi dan musyrik itu masih bisa ngomong juga gitu. Mongko ngucap zalimin Yahudi ora madhep Muhammad marang Ka'bah angin krana condong marang agamane eyang-eyange. Nah, misalnya orang Yahudi, sebagian orang Yahudi masih mengatakan Muhammad itu menghadap ke Ka'bah dalam sholatnya itu karena masih condong kepada agamanya nenek moyang. Lan ngucap zalimin musyrikin setuhune iku Muhammad iku bingung ing dalam perkarane kiblate, mongko ora bisa kalap pituduh ingkang hak, ora bisa kaalap ya pituduh ingkang hak, mulane ngolah ngalih. Sedangkan orang zalim dari kaum musyrikin itu mengatakan Nabi Muhammad itu bingung di dalam masalah kiblat, karena itu apa yang dilakukannya itu tidak bisa dianggap sebagai petunjuk yang benar, karena dia berpindah-pindah tadi, ngolah ngalih ya, pindah kiblatnya. Mongko aja wedi sira ya Muhammad ing dalem madhep ira ing marang Ka'bah, aja wedi mujadalai zalimin, lan wedi sira ya Muhammad ing ingsun kelawan miturut apa perintah ingsun, aja wedi liyan ingsun. Karena itu jangan takut Muhammad dalam masalah menghadap Ka'bah ini, janganlah takut kepada pendebatan dari orang-orang zalim, tapi takutlah kepadaku semata dan mengikuti perintahku. Jangan takut kepada yang selain aku. Lan malih supaya amrih nyampurnaaken ingsun ing nikmat ingsun ing ngatasé sira kabeh ya mukminin, kelawan ingsun tuduhaken sira kabeh ing
margane Nabi Ibrahim lan kiblate Nabi Ibrahim. Wakila itmamun nikmah iku mati alal Islam, lan agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, wahai orang mukminin semua, dengan kami tunjukkan kepada jalannya Nabi Ibrahim dan kiblatnya Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan bahwa wali utimman nikmati alaikum, wali utimman nikmati alaikum artinya adalah bahwa mereka itu akan mati di dalam keadaan Islam. Nah, jadi maksudnya bahwa menghadapkan wajah ke Mekah itu untuk menyempurnakan kenikmatan yang berupa tadi, yang berupa menunjukkan kepada jalan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Nabi Ibrahim, atau membuat mereka tetap mati dalam keadaan Islam. Mongko nuli manjing suwarga, mongko nuli dawuh Maula subhanahu wa ta'ala supaya ana sira kabeh iku padha oleh pituduh marang dalan kang bener, wa huwa dinul haq. Maka kalau mati dalam keadaan Islam itu mereka lalu masuk surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kalian semua mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar, yaitu agama yang hak, agama yang benar. Ya nistuhne iki ayat ikut takarrur perkarane oleh perintah madhep kiblat. Ayat kang dihin falan waliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ila qaulihi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ayat ini sebetulnya perulangan dalam masalah perintah menghadap kiblat. Ayat yang pertama yang berbunyi, maka terjemahannya, maka kami arahkan, maka pasti akan kami arahkan kamu kepada kiblat yang engkau sukai, maka arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, sampai akhir ayat, sampai pada Allah tidak akan melupakan apa yang kamu kerjakan. Utawi ayat kapindho qauluhu wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka ila qaulihi wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, sedangkan yang kedua itu adalah mulai dari wamin haitsu kharajta, atau kalau kamu bepergian maka hadapkanlah wajahmu sampai Allah tidak akan lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Utawi ayat kaping 3 qauluhu wamin haitsu kharajta fawalli wajhaka ila qaulihi alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Ayat yang ketiga itu adalah mulai dari kapan saja kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu sampai ke agar manusia tidak mempunyai argumen lagi atas kamu. Artinya ini berulang, hanya akhirannya yang saja yang berbeda, ya hanya akhiran ayatnya saja yang berbeda. Utawi takarur telung ambalan iku padha sulaya para ulama ing dalem paedahe takarur. Sawiji kaulul ulama sarehne asale madhep marang Ka'bah, nuli madhep marang Baitul Muqaddas ba'dal hijrah, nuli den kon madhep malih marang Ka'bah malih. Sarehne mengkono mongko sayogya den bulan baleni perintahe supaya aja mamang menungso kabeh, lan malih iki ayat kawitane ana mansuh, mongko banget hajate marang takarrur lan takkid. Mengenai perulangan sampai 3 kali itu, para ulama berbeda pendapat apa gunanya ya, perulangan itu. Satu pendapat mengatakan ya gunanya adalah karena perubahan Ka'bah itu sampai 2 kali ya. Artinya kalau dihitung menghadapnya berarti 3 kali. Mula menghadap Ka'bah, lalu menghadap ke Baitul Muqaddas setelah hijrah, lalu kembali lagi ke Ka'bah. Jadi 3 kali ya. Perubahannya 2 kali. Tapi menghadapnya berarti 3 kali. Karena terjadi bolak-balik begitu, maka lalu
perlu diulangi perintahnya agar manusia tidak ragu-ragu. Dan ayat ini, selain itu ayat ini awalnya kan dimansuh, dinasah, artinya perintah menghadap Ka'bah itu dimansuh dengan perintah menghadap Masjidil Haram. Maka dengan adanya nasah seperti itu diperlukan takarrur. Utawi kapindhone kaula ulama ing dalam iki takarrur iku setuhune tingkai menungso iku telung werna, suwijine wong kang ana ing jerone Masjidil Haram, lan kapindhone ana wong iku ing jabane Masjidil Haram tetapi ana ing jerone negara Mekah. Lan kaping telune ana wong iku metu musafir saking negara Mekah arah musafir ing dalem luhure bumi. Mongko ayat kang awal ketuwe wong kang kepisan, ayat kaping kapindho ketuwe wong kang kapindho, lan ayat kaping telu ketuwe wong kang kaping telu, lan iya iku wong kang musafir. Pendapat kedua itu mengatakan gunanya adalah karena ada tiga jenis, ada tiga keadaan, mungkin begitu ya. Tiga keadaan. Yang pertama adalah orang yang ada di dalam masjid. Lalu yang kedua, orang yang ada di luar masjid tetapi tetap di tanah Mekah. Ketiga, orang yang berada di luar tanah Mekah. Jadi ayat yang pertama tentang perintah menghadap Masjidil Haram ke hadap Ka'bah itu untuk orang yang ada di dalam masjid. Ayat yang kedua untuk orang yang ada di luar masjid tapi masih di Mekah. Orang yang ketiga orang yang bepergian atau orang yang memang ada di luar negara, di luar kota Mekah. Lan kaping telune qaulul ulama ing dalem iki tikror setuhune ayat ingkang awal iku aweh weruh setuhune ahlul kitab iku wus weruh perkarane nubuwat Muhammad lan perkarane kiblate Muhammad yen marang Ka'bah sabab wus kasebut ing dalam Taurate lan Injile. Menurut pendapat yang ketiga, tikror atau takarrur ini bahwa ayat yang pertama menunjukkan bahwa ahlul kitab itu sudah tahu masalah atau perkara Nabi Muhammad SAW tentang kiblatnya itu, karena bahwa Nabi Muhammad menghadap kiblat ke Ka'bah itu sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Lan ayat yang kaping pindho iku setuhune Allah aweh weruh setuhune Allah wus anekseni setuhune madhep marang Ka'bah iku hak saking pengirane ora kok amung arah ridane Muhammad wae ora. Sedangkan ayat yang kedua itu menunjukkan bahwa Allah memberitahu bahwa dia menyaksikan bahwa menghadap kiblat itu betul dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena kerelaan Nabi Muhammad saja. Jadi Allah menyaksikan bahwa itu yang perintah dari dia. Lan ayat ingkang kaping telu iku setuhune Allah taala aweh weruh setuhune madhepe marang Ka'bah iku supaya aja ana hujjah ketuwe menungso ahlul kitab lan musyrik Mekah. Nah, sedangkan ayat ketiga itu menunjukkan bahwa Allah memberitahu bahwa menghadap ke Ka'bah itu agar orang-orang ahlul kitab dan musyrik tidak mempunyai argumen lagi untuk menyalah-nyalahkan orang mukmin. Lan kaping pate qaulul ulama ing dalam iki takarrur. Ya, ini saya tidak tahu apa ini kesalah tulis atau memang disengaja begitu, karena kadang-kadang digunakan kata takarrur, kadang-kadang tikror ya. Lan kaping pate qaulul ulama ing dalam iki takarrur iku setuhune ayat ingkang awal iku perintah madhep kiblat kelawan dawam fi jami'il amkinah. Lan ayat kaping pindho perintah madhep kiblat kelawan dawam ing dalam sekabehane azminah lan amkinah. Lan ayat ingkang kaping telu perintah madhep kiblat kelawan dawam ing dalam fi jami'il azminah mongko dadi weruh setuhune iki perintah tetep ora den mansukh malih ila yaumil qiyamah.
Mangkono ikulah paedahe takror intaha kalamur Razi. Pendapat yang keempat, bahwa ayat yang pertama itu perintah menghadap kiblat di dalam semua tempat. Jadi menyebutkan dimanapun itu harus menghadap kiblat. Sedangkan ayat yang kedua itu perintah untuk menghadap kiblat di dalam semua tempat dan waktu. Sedangkan yang ketiga itu perintah untuk menghadap kiblat di dalam semua waktu. Jadi satu zaman semua waktu, semua zaman dan waktu, dan semua waktu saja. Maka dengan demikian, karena tiga kali diulangi tadi dengan seperti itu, berarti perintah itu tidak dihapus sampai hari kiamat. Artinya menghadap kiblat itu di dalam semua zaman dan semua tempat. Demikian itulah faedahnya takarrur di dalam ayat perintah menghadap ke Ka'bah itu. Selesai, itu dikutip dari Abu Bakar Ar-Razi. Demikianlah untuk malam hari ini. Saya ingin mengingatkan bahwa besok kita mulai jam 19.30. Jadi yang sore begini tidak ada lagi. Dan itu merupakan tasyakur karena kita sudah melewati sampai 100 malam dalam mempelajari kitab ini. Dan kita menggunakan Zoom, bisa dilihat itu ID-nya dan password-nya. Demikianlah, marilah kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.